Nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 050105169. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum 1, yakni tugas 1 administrasi jaringan dengan kode mata kuliah STSI 4309. Di sini kita diberikan deskripsi tugas untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, spesifikasi jaringan yang diberikan antara lain seperti kantor pusat dibagi menjadi beberapa departemen dan juga kebutuhan beberapa perangkat untuk tiap departemennya. Di sini juga ada kantor cabang dengan total perangkat 20 perangkat dan juga diminta agar tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat dan juga sebaliknya dari pusat ke cabang. Di sini telah ditentukan alamat IP yang tersedia dan untuk tugas yang pertama kita diminta untuk membuat subnetting ya dalam bentuk tabel, yakni merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Kita diminta untuk menentukan subnet mask, network address, usable IP range, dan juga broadcast address-nya. Ya, di sini sebelumnya saya juga telah mengisikan ya atau telah mengerjakannya. Namun untuk mempersingkat waktu saya sembari mengisinya dan saya akan menjelaskan dari mana nilai-nilai ini didapatkan. Kita ambil contoh dari departemen penjualan ya untuk kantor pusat. Nah, pada departemen penjualan ini kita diminta untuk menentukan subnet mask, network address, usable range, dan juga broadcast dari 50 host ini ya. Nah, dalam menentukan subnet mask-nya kita perlu rumus awal seperti ini ya. Untuk menentukan subnet mask adalah 2 pangkat N dikurang 2 lalu lebih besar sama dengan jumlah hostnya. Dikurangi 2 ini agar kedepannya IP address-nya itu kan akan digunakan untuk network address dan juga broadcast address-nya, maka dikurangi 2. Dalam departemen penjualan tadi, maaf ya, penjualan tadi kan diminta untuk 50 host ya. Kita hapus dulu. Maka kita akan buat seperti ini. Misal 2 pangkat 6 dikurang 2 lebih besar sama dengan 50. 2 pangkat 6 ini adalah 64 dikurang 2 lebih besar sama dengan 50. Ini hasilnya adalah 62. Ya. Dikarenakan 62 ini lebih besar dari 50, maka kita dapat menggunakan 2 pangkat 6 ini ya sebagai acuan untuk menentukan subnet mask dan juga prefix notation-nya. Nah, untuk menentukan subnet mask kita juga perlu menentukan prefix notation ya, yang kita dapatkan dari ini 32 dikurangi 6. Nah, 6-nya ini dari mana? Dari 2 pangkat 6 ini. Yang kita ambil itu pangkatnya. 32 dikurangi 6 sama dengan 20.
Iya, betul. 32 dikurangi 6 adalah 26. Nah, ini adalah bentuk prefix notation-nya. Kenapa dikurangi 32? 32 ini merupakan bentuk oktetnya ya. Karena kita tahu kalau di IP version 4 ini satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit ya. Berarti kan 8 dikali 4 hasilnya 32. Nah, 32 kita kurang dari 6 ini, maka kita akan mendapatkan prefix notation yakni slash 26. Terus, nah, dikarenakan kita telah mengetahui prefix notationnya yakni 26 untuk si departemen penjualan ini ya dengan kebutuhan host 50, maka panjang nilai 1 pada setiap oktet ini berisi 26. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah berisi satu oktet yang berisikan nilai 1 ya. Karena nilai biner ini hanya memiliki dua nilai ya, ini 1 dan 0. Nah, ini 1, 1. Pokoknya nilai satunya ini sampai 26 dan sisanya baru 0. Yang menghasilkan kalau kita buat dengan bentuk desimal pada nilai prefix notation itu kita akan dapatkan subnet mask seperti ini. 255 titik 255 titik 255 192. Ini di sini saya agak sulit untuk menjabarkannya ya karena keterbatasan alat, tapi tidak apa-apa. Nah, sama persis kan di sini. Di sini ada subnet mask-nya, ada prefix notation-nya 26. Lalu kita juga diminta untuk menentukan network address-nya ya. Nah, network address ini adalah seperti ini. Kita akan menggunakan operasi AND untuk menentukan network address. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu IP-nya. IP-nya 192. Dan di sini netmasknya atau subnetmasknya ya kita singkat saja menjadi SN. Lalu dua IP maaf, maksudnya kedua alamat ini akan kita kaitkan dengan operator AND ya. Tapi sebelum menggunakan operator logika AND ini, kita perlu mengubah alamat ini menjadi dalam bentuk biner ya. Jika dibentuk ke alamat biner, kurang lebih seperti ini. Ya,
Pokoknya setiap oktet di sini akan dirubah ke bentuk biner, lalu akan digunakan operator n ya untuk perbandingan yang satu. Misal satu ketemu satu maka hasilnya satu, satu ketemu nol akan bernilai nol. Apapun yang bertemu dengan nilai nol akan menghasilkan nol. Maka network address-nya akan bernilai seperti ini. Nah, untuk kasus broadcast, nah, ini agak berbeda ya untuk kasus broadcast. Jika dalam operator n network address ini 0 bertemu 1 akan menghasilkan 0, untuk broadcast akan tetap sama, akan tetapi nilai 0 pada digit terakhir oktetnya akan dinilaikan 1 semua, yang akan menghasilkan nilai broadcast seperti ini ya. Demikian juga untuk bagian lainnya seperti pemasaran. Nah, untuk usable range ini adalah range IP yang bisa digunakan untuk 50 host ini ya. Kan tadi kita dapatkan nilainya adalah 62 dari prefix notation 26 ini. Aslinya kan 64 dikurangi 2. Nah, dikurangi 2 ini digunakan untuk network address dan juga broadcast address. Nah, jadi 10.0 ini kita tidak bisa gunakan, dan juga 10.63 ini juga tidak bisa gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah di dalam rentang kedua ini ya, mulai dari 192.168.10.1 sampai 62. Itulah yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut ke subnetting 1. Nah, untuk subnetting 1 sendiri masih sama ya dalam pembentukan penentuan subnet mesh, network address, dan juga usable range, dan juga broadcast. Bedanya kan di sini kebutuhan host untuk WAN ini hanya 2 ya, yakni untuk kantor pusat dan juga kantor cabang. Penentuan subnet mesh-nya juga masih sama ya, dengan rumus awal seperti ini, 2/2 dikurangi 2 lebih besar dari kebutuhan host. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita telah tentukan untuk pusat, misalkan yang ini 192.168.10.153, dan yang ini juga untuk kantor cabangnya ya, karena kan kebutuhan hostnya ada 2. Kita lanjut untuk tabel routing statis ya. Routing statis sebenarnya digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor dengan kantor pusat dan cabang ya. Router pusat hanya membutuhkan satu rute menuju jaringan cabang, sedangkan router cabang membutuhkan beberapa rute untuk mengakses seluruh jaringan di pusat melalui next hop router pusat atau alamat IP router tujuan berikutnya ya. Next hop ini alamat IP tujuan berikutnya. Kenapa cabang perlu membutuhkan beberapa rute untuk mengakses seluruh jaringan? Dikarenakan pada soal ya, cabang perlu menghubungkan ke setiap masing-masing departemen ya, sedangkan pusat hanya terhubung ke kantor cabang, karena di sini tidak dijelaskan untuk departemen apa saja. Yang jelas di sini hanya diberitahukan total perangkat 20 perangkat. Maka dari situ kantor pusat hanya perlu satu rute ya.
Ini saya akan jelaskan destination networknya. Ya, di sini destination network itu alamat tujuan IP-nya ya, yang ingin dituju oleh kantor pusat. Nah, kantor cabang kan di sini memiliki IP, memiliki network address 192.168.10.96. Ya, bisa kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita isikan juga dengan subnet mask-nya. Ini subnet mask-nya. Dan juga kita masukkan ke next hop-nya. Next hop tadi adalah alamat IP router tujuan berikutnya. Tujuan berikutnya kemana? Ya ke cabang. Nih, ini alamat IP router. Berikutnya di sini, ini tabel routing status ya untuk ke kantor pusat. Di sini ada destination networknya. Di sini keterangan untuk departemen penjualan. Maka dapat kita isikan alamat network address penjualan ya, 192.168.10.0. Dan juga kita isikan subnet mask-nya. Next hop-nya ini adalah alamat IP router dari kantor pusat yang telah kita tentukan ini. Ya, begitu juga dengan seterusnya. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.